Penderitaan itu kan di nyeseknya hati, bukan di masalahnya. Kalau masalahnya mah standar. Ada yang masalah ringan, nyeseknya luar biasa. Ada yang masalahnya pelik sekali, adem weh. Makanya kalau kita terus mendekat ke Allah tuh ciri awalnya adalah dikasih ketenangan. Jadi perlukah kita ngitung-ngitung pahala? Ya boleh juga sih kalau kira-kira belum yakin Allah Maha menghitung semuanya ya. Perlukah kita tunggu-tunggu balasan dari Allah? Memang Allah gini hadirin, selama ini aja kita ngaco diurus ya. Kan model-model kita ini ya, punten jangan tersinggung. Pantasnya mah disambar petir kan dari apa sih? Allah untungnya gitu yang ngurus memelihara kita yang gak puguh model gini ya. Kita kan gak puguh sama sekali. Sholat gak husu, gak ngerti, sedekah kopet. Allah memberi segitu banyak yang dikeluarin dikit. Sekali ke mall, nonton, jajan 200, 300, ke masjid tetap paling top 20 hadir. Itu juga dengan perhitungan cermat. Terus saja, sholat gak husu, zikir dikit, ngaji jarang. Punten ya, apa coba? Allah ngurus kita teh untungnya apa? Cuman karena Allah Maha Pengasih Penyayang aja. Diurus terus model kita gini kan sebetulnya tinggal dimatiin ya. Masuk ke dalam lift dilepasin bret 10 misalkan. Wah, mau naik tangga pulang dari sini. Jadi yakin bahwa tugas kita ini meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, ingat baik-baik harus sempurna ya, memaksimalkan ibadah dan doa, kemudian memasrahkan kepada Allah. Udah gitu biar Allah aja lah yang ngurus semuanya ya. Nah, kita mah nggak tahu. Dengar Bu, Pak. Kalau kita ingin sesuatu nggak nyambung ke Allah, cirinya tegang, gelisah. Udah ciri itu Pak. Makanya kalau ingin sesuatu langsung kontak ke Allah. Kenapa? Karena belum tentu yang kita inginkan baik untuk kita. Karena belum tentu yang kita inginkan ada takdirnya. Kan orang paling menderita itu adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya. Itu paling nyesek. Bapak pengen jadi presiden, padahal takdirnya jadi RT, Pak. Udah, gak akan nyampe. Dan yang paling nyesek itu menginginkan seseorang jadi jodohnya, padahal tidak ada tuh. Di lauh mahfuz catatan dia jadi jodoh, itu pasti gak jadi tuh. Makanya kalau ingin sesuatu harus istiqoroh, ya. Minta tolong ke Allah, ya Allah ini teh baik gak buat saya. Karena hanya Allah yang maha tahu. Al-Baqarah 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka kepada sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha tahu, wa antum kalian la ta'lamun, tidak tahu. Makanya jangan sotoy, ya sok tahu. Harus minta tolong, ya Allah kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Dan yang kita inginkan itu pula ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah persulit, sulit. Kalau Allah mudah, mudahkan. Udah mah kita ingin yang baik. Kita juga ingin dituntun supaya ketemu dengan yang kita inginkan itu jadi amal. Ya kan? Halo? Yang penting kan jadi amalnya, bukan ketemunya dengan keinginan. Misalkan yang belum menikah ingin jodoh.
itu harus dekat dengan Allah. Bagi akhwat yang belum dititipi jodoh harus dekat dengan Allah, karena semua ikhwan itu milik Allah. Dikejar-kejar juga nggak bisa oleh Allah, enggak aja. Sama ikhwan yang mau nikah juga, semua akhwat itu ciptaan Allah, milik Allah, harus minta ke yang punyanya. Dan harus minta tolong, jangan sampai jatuh cinta kepada yang salah, ya. Harus diupayakan. Nanti kalau memang dibuat suka kepada jodohnya, enak kan? Dituntun ketemunya dengan cara berkah, dinikahkan berkah. Ini yang paling enak. Ini pasti terjadi kalau dekat dengan Allah. Kalau enggak mah stres. Jelas Bapak Ibu? Yang pengen punya anak ya harus ke Allah, yang menciptakan bayi Allah. Kalau tidak ya enggak bisa. Kalau enggak mau ciptakan, mau pakai bayi tabung, bayi drum, bayi gentong, tetap saja. Ini saya baru dapat berita duka, tapi ini benar-benar menarik untuk ditafakuri. Kemarin ada berita santri wafat satu, usianya 13 tahun, penghafal Quran, sakit, cepet aja, lalu diajak oleh orang tuanya pulang, nggak mau, pengen di pesantren aja, kata bapaknya, ayo pulang aja, dibawa pulang ke rumah, beberapa hari kemudian meninggal. Lalu saya telepon ke orang tuanya di Bekasi, Pak, saya AA, oh ya AA, terima kasih ya. Saya dengar aja kata-katanya, oh semuanya sudah waktunya. Semoga ini jadi amal soleh bagi saya kelak. Anak ini dari kecil ingin jadi penghafal Quran. Walaupun dia belum hafal seluruhnya, tapi semoga dia jadi ahli surga ya. Saya ridho dia pulang duluan. Padahal ya dia yang saya harapkan, tapi bukan milik saya, milik Allah. Pas saya dengar, oh ini orang tua sudah yakin nih, bagus. Baru ini dapat laporan dari pimpinan Baitul Quran. Mohon maaf baru pulang takziah dari Pak beliau di Bekasi Utara. Banyak hikmah. Satu, Abbas pribadi yang santun. Anak ini pribadi yang sangat santun, penuh senyuman dan selalu menyapa. Jarang bicara dan selalu ingin mencium tangan gurunya. Ternyata terlahir dari ayah yang berusaha dekat dengan Allah. Saya baru bertemu lagi dengan orang tuanya saat takziah. Masih ingat ketika 8 bulan yang lalu wawancara penerimaan santri, apa target Bapak dengan anak Bapak masuk di pesantren Darul Tauhid ini? Lalu beliau menjawab, ingin anak saya jadi kekasih Allah, Ustadz. Dan seketika itu ada tangis dari orang tua lainnya di ruang wawancara. Jadi ini ayah yang sangat menginginkan anaknya jadi kekasih Allah. Rumahnya di Bekasi sangat-sangat sederhana. Dan itu baru pindahan, ibunya mengajar, ayahnya kerja umum. Tapi berusaha membayar biaya pendidikan tepat waktu dan tidak mau meninggalkan hutang. Kematian seseorang datang kapan saja. Abbas sangat bercita-cita ingin hafal Al-Quran. Dia baru 8 bulan ini ya, masuk. Sudah hampir beberapa juz dia hafalkan. Betapa bahagianya ketika dia menyelesaikan tingkat awal, tapi ajal menjemputnya. Semoga menjadi tabungan bagi orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya bersahaja, kerjanya kerja umum lah, serabutan. Tapi berusaha keras membiayai anaknya supaya tidak hutang. Nah ini pelajaran, kita kadang segala ada, tapi enggak berusaha keras membuat anak kita ingin dekat dengan Allah. Ya, Masya Allah, anaknya baik, saya kenal karena di masjid sering ketemu. Ya, selalu aja ingin cepat-cepat ketemu, jarang bicara, senyum terus. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala
yastaqdimun. Jikalau datang saatnya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Ini meninggal bukan karena sakit, meninggal karena sudah waktunya lewat sakit, ya. Jadi tidak ada penyakit yang bisa bikin kita meninggal. Yang bikin kita meninggal ya cuma satu, apa? Waktunya habis. Ini juga belum tentu lama, ya. Saya lihat dari depan ini wajah-wajah bakal meninggal. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi, ya. Oke. Nggak usah nunduk, Pak, nggak berpengaruh, ya. Jangan-jangan saya pulang dari sini, ya. Baik, jadi sudahlah, jangan suka nuntut. Tolong ya Allah cepat kabulkan, nggak boleh gitulah, ya. Lakukan aja terus yang terbaik. Jangan juga kenapa ya Allah kok belum ngabulkan juga, padahal saya udah tahajud apa? Boro-boro tahajud itu mah cuma seperti gerak badan aja. Dah hatinya mah nggak ingat ke Allah. Padahal saya sudah tobat, padahal saya sudah sedekah. Berapa sedekahnya? Jangan ngomong gitu. Ya, terus saja beramal. Biarlah Allah udah tahu kapan waktu terbaik kita ditolong. Nanti cirinya ya, dengerin ini. Ciri pertama kalau Allah mau nolong kita itu adalah hati dibuat tenang. Ini udah untung aja. Kalau datang, kan kalau udah nyesek sekali, penderitaan tuh kan di nyeseknya hati, bukan di masalahnya. Kalau masalahnya mah standar. Ada yang masalah ringan, nyeseknya luar biasa. Ada yang masalahnya pelik sekali, adem weh. Itu tergantung Allah yang huwaladzi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Makanya kalau kita terus mendekat ke Allah tuh ciri awalnya adalah dikasih ketenangan. Rabbishrahli sodri. Baru wa yassirli amri. Baru yang kedua biasanya mulai ada jalan-jalannya. Tenang ya. Kalau ibu takut misalkan suaminya titik-titik lagi. Tahu titik-titik lagi? Beli kendaraan lagi ya. Beli rumah lagi. Nah ibu nggak usah sibuk mencurigai suami dan nggak menyelesaikan masalah, apalagi membuka-buka handphonenya. Ibu nggak tahu kuncinya lah, percuma ya. Nah lebih baik lapor ke pemilik suami. Siapa? Pencipta suami siapa? Yang menggenggam suami siapa? Yang membulak-balik hati suami siapa? Itu yang harus dilakukan. Dan kalau ke Allah tuh jangan ragu-ragu, bet aja ngobrol. Seperti kita bicara dengan orang, hanya jangan nunggu jawaban. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya ngaku saya belum jadi pendamping hidup yang benar. Belum jadi penyejuk, hati saya busuk, ya Allah, ampun. Tapi tolong ya Allah, jangan sampai suami saya tergelincir. Tolong ya Allah, cuman ini yang bisa saya lakukan. Bandingkan dengan yang memeriksa HP. Yang mana yang diijabah? Jawab. Nggak usah meriksa-meriksa HP. Dah, sholat aja. Nanti pas diperiksa ada, tuh ngejengkang dan tidak ngepek. Mendingan sholat weh. Dan bicara ya ke Allah tubuh, jangan di hati. Kurang tendangannya. Dibunyikan dengan tidak dibunyikan tuh beda Pak. Coba aja. Sholat ya, kalau dibunyikan lebih enak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Beda rasanya. Hanya tidak usah terlalu keras, tidak usah didramatisir. Halus saja. Ya Allah, titip anak ya Rob. Anak ini milikmu, ciptaanmu. Setiap saat dalam genggamanmu. Engkau tahu apa yang dilakukannya, lembutkan hatinya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa melembutkan hati.
Ya Allah, ampuni saya belum jadi contoh yang baik. Engkau tahu akhlak saya. Ampuni saya belum sungguh-sungguh mengemban amanah ini. Engkau tahu ya Allah. Ampuni saya, tapi tolong selamatkan anak ini dari perbuatan maksiat. Tolong ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Coba rasakan. Habis tahajud, ada lagi yang lebih nikmat selain curhat ke Allah. Curhat ke makhluk menambah masalah. Yang dicurhatinnya aja nggak beres-beres urusannya. Benar? Jangan banyak curhat ke saya, pusing. Saya juga banyak masalah. Boleh curhat, tapi bukan ngarep-ngarep pertolongan orang. Ngarep-ngarep orang itu jadi jalan pertolongan dari Allah. Gitu. Beda ya. Dengan ngarep-ngarep ditolong dia, dengan ngarep-ngarep ditolong Allah lewat dia. Beda nggak? Beda. Nah.